Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 368, 6 Jumadil Ula 1446 Hijriah atau 8 November 2024 Masehi dengan judul Membasmi Miras, Menjaga Akal Masyarakat Tetap Waras. Minuman keras atau miras menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menjaga akal masyarakat tetap waras. Faktanya, miras tidak hanya merusak individu, miras juga menimbulkan keresahan sosial. Ini karena miras acap kali menyulut aneka tindak kejahatan. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Seharusnya pemerintah Indonesia menjunjung tinggi ajaran Islam yang telah mengharamkan miras atau khamar. Namun kenyataannya, peredaran miras di masyarakat masih sangat bebas. Peredaran miras bahkan menyasar berbagai kalangan termasuk para remaja. Faktanya, pada tahun 2014 saja, yaitu 10 tahun lalu, sebagaimana dilaporkan oleh Gerakan Nasional Anti Miras atau GENAM, 23% remaja pernah mengonsumsi miras. Artinya, dari sekitar 60 jutaan remaja, sekitar 15 jutaan diantaranya adalah pengkonsumsi miras. Hal ini tidak aneh, sebabnya di beberapa kota besar, miras bahkan bisa didapatkan dengan mudah. Di antaranya di toko-toko modern dan kawasan wisata. Itu belum termasuk miras ilegal, yaitu oplosan yang jauh lebih banyak dan biasanya banyak dikonsumsi oleh anggota masyarakat kelas bawah. Bahkan di Yogyakarta, yang dikenal sebagai kota pelajar dan pusat pendidikan Islam, masyarakatnya kini menghadapi masalah serius terkait peredaran miras yang makin meluas, termasuk di sekitar tempat-tempat pendidikan Islam. Kondisi ini tentu membahayakan para santri dan para pelajar, serta mengganggu lingkungan pesantren yang menjadi tempat belajar agama dan mendidik moral. Faktanya, sudah ada santri yang menjadi korban penusukan dan penganiayaan. Pelakunya ternyata dalam keadaan mabuk akibat pengaruh miras. Fakta ini menunjukkan ironi besar. Pemerintah yang seharusnya melindungi moral dan akal masyarakat justru membiarkan minuman keras beredar secara legal maupun ilegal. Bahaya miras. Bahaya miras sudah terbukti secara medis dan sosial. Menurut data World Health Organization atau WHO pada tahun 2018, konsumsi alkohol menyebabkan lebih dari 3 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia. Alkohol mempengaruhi fungsi otak. Itulah mengapa konsumsi minuman beralkohol telah menyebabkan banyak kecelakaan lalu lintas terjadi akibat pengemudi dalam keadaan mabuk. Di Indonesia, laporan Korlantas Polri tahun 2023 menunjukkan bahwa miras menjadi faktor utama dalam sebagian besar kecelakaan fatal yang melibatkan pengendara. Selain itu, banyak tindakan kriminalitas, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga pembunuhan, kerap dipicu oleh pengaruh alkohol. Di Jakarta misalnya, selama periode 1-15 Maret 2024, Polda Metro Jaya menangani berbagai kasus pencurian dan kekerasan. Sebagian pelakunya dalam keadaan mabuk atau terpengaruh minuman keras. Operasi ini berhasil menangkap 409 tersangka dengan 352 kasus yang diungkap. Dampak ekonomi liberal. Penerapan sistem ekonomi kapitalis liberal menjadi salah satu alasan utama mengapa miras tetap beredar luas. Dalam ilmu ekonomi dikenal kaidah, di mana ada permintaan, di situ ada penawaran. Celakanya, dalam sistem ekonomi kapitalis liberal, para pengusaha akan berusaha memenuhi permintaan apapun, termasuk miras yang jelas haram dan berisiko membahayakan masyarakat. Demi meraup keuntungan, mereka terus memproduksi dan mendistribusikan miras secara masif. Di sisi lain, pemerintah menerima pendapatan dari pajak miras sebagai salah satu pemasukan negara. Wajar jika kemudian miras kerap dipromosikan sebagai daya tarik untuk wisatawan mancanegara. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah belum sepenuhnya melarang miras di tempat-tempat wisata. Memberantas miras. Miras jelas haram. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90, Allah SWT tegas berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sungguh minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah semua itu agar kalian beruntung. Rasulullah SAW pun tegas bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain yang dituturkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahkan ditegaskan, apa saja yang banyaknya dapat memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Karena itu, seorang mukmin tidak sepantasnya mengkonsumsi miras atau khamar. Demikian sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
Tak akan berzina seorang pezina saat dia berzina sementara dia mukmin. Tak akan meminum khamar seorang peminum khamar saat dia meminum khamar sementara dia mukmin. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, ijma' sahabat juga ijma' ulama kaum muslim telah menyepakati keharaman khamar atau miras. Mereka sekaligus memandang tindakan mengkonsumsi khamar sebagai salah satu dosa besar. Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Imam An-Nawawi juga menyatakan bahwa Allah SWT telah mengharamkan khamar karena dalam menghilangkan dan merusak akal. Imam Al-Qurtubi juga menyatakan bahwa Allah SWT mengharamkan khamar karena khamar dapat menghilangkan akal, merusak kehormatan, serta menyebabkan kezaliman dan penganiayaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Imam An-Nawawi dengan menukil sabda Nabi SAW juga menyatakan bahwa khamar diharamkan karena merusak akal dan segala sesuatu yang merusak akal adalah haram. Hukuman tegas. Dalam ketentuan hukum Islam, orang yang mengkonsumsi khamar wajib dihukum. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mengkonsumsi khamar, maka cambuklah dia. Jika dia mengulangi, maka cambuklah. Jika dia mengulangi lagi untuk yang ketiga atau keempat kalinya, maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Namun demikian, para ulama berpendapat bahwa hukuman mati ini dinasakh atau dibatalkan dan hukuman bagi peminum khamar adalah cambukan dengan jumlah tertentu. Imam Malik rahimahullah menyatakan bahwa hukuman bagi peminum khamar adalah 80 cambukan pada pelanggaran pertama. Jika diulangi, hukumannya diperberat sesuai kondisinya. Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa hukuman cambuk adalah 40 atau 80 cambukan bagi peminum khamar. Ini berdasarkan praktik yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Di sisi lain, Allah SWT tak hanya melaknat peminum khamar, Allah SWT pun mengecam sejumlah pihak lainnya terkait dengan khamar. Demikian sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Allah telah melaknat khamar, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, pembawanya, yang minta dibawakan, serta yang menikmati hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis penuturan Jabir radhiyallahu an juga dinyatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW di atas, tak hanya pengkonsumsi khamar yang wajib dihukum, produsen, penjual, dan pengedar atau kurirnya juga wajib ditindak tegas. Sebabnya, mereka dianggap sebagai bagian pihak yang menyebarkan kejahatan atau fasad fil ard. Karena itu, mereka bisa dihukum berat sesuai dengan kondisi dan kebijaksanaan hakim. Ini karena menurut Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, tindakan memproduksi, menjual, atau mengedarkan khamar juga termasuk dosa besar. Imam An-Nawawi juga menegaskan bahwa menjual khamar hukumnya haram dan penghasilan dari bisnis khamar juga haram. Beliau bahkan menyatakan keuntungan dari bisnis khamar adalah najis dan otomatis haram. Dalam praktiknya, dalam Islam, hukum bagi penjual atau pengedar miras termasuk aneka jenis narkoba diimplementasikan dengan hukuman ta'zir. Ta'zir adalah jenis hukuman yang tidak ditentukan jumlahnya dalam syariah, namun ditetapkan oleh qadhi atau hakim. Hukum bagi penjual atau pengedar miras atau narkoba bisa dalam bentuk hukuman penjara hingga hukuman mati, terutama jika terbukti menyebabkan kerusakan besar dalam masyarakat. Jelas, mengatasi masalah miras tidak bisa dilakukan dengan setengah hati. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan hukum yang tegas. Islam telah memberikan panduan yang jelas dalam melindungi akal manusia, yakni dengan melarang miras dan menerapkan sanksi yang tegas. Pentingnya penegakan syariah Islam secara total dalam sistem pemerintahan Islam atau khilafah adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berakhlak. Dengan demikian, memberantas miras bukan sekedar mengatasi kejahatan, tetapi juga merupakan ikhtiar dalam menjaga akal masyarakat agar tetap sehat dan waras. Hal ini akan membantu masyarakat menuju kehidupan yang lebih aman, produktif, dan penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab.